Bom atom maksud saya di sini adalah hal-hal yang bisa saja terjadi yang harus kita hindari sebelum alat itu datang ke tanah dan mengakibatkan satu kekacauan atau tidak kondusifnya suatu proyek. Salam properti, saya Rizka Martinez, CEO and founder Hekalens. Saat ini saya akan bawakan satu materi tentang menghindari bom atom dalam eksekusi lahan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan eksekusi lahan? Eksekusi lahan adalah eksekusi lahan secara fisik, di mana alat berat turun ke tanah tersebut, mulai tanda petik menggaruk-garuk atau melakukan cut and fill atau clearing untuk tanah tersebut. Nah, bom atom maksud saya di sini adalah hal-hal yang bisa saja terjadi yang harus kita hindari sebelum alat itu datang ke tanah dan mengakibatkan satu kekacauan atau tidak kondusifnya suatu proyek. Nah, apa saja yang bisa membuat ledakan bom atom ini? Yang pertama adalah mengenai satu, ada macam-macam yang bisa, tetapi di sini saya hanya menyampaikan sedikit sebagian bom atom yang harus kita hindari. Yang pertama adalah misalnya penguasaan sporadik. Apa itu penguasaan sporadik? Karena ada beberapa lahan secara sertifikat atau dokumen kepemilikan non-sertifikat dialah pemiliknya. Misalnya secara sertifikat atas nama A. Tetapi di lapangan atau di tanah tersebut yang menguasai adalah pihak B. Apakah terjadi sengketa di situ? Bisa saja, misalnya dalam hal hutang piutang belum lunas dan lainnya, atau kesepakatan yang tidak berjalan sesuai dengan perjanjian, cedera janji dan lain-lain, sehingga walaupun secara sertifikat tanah itu dimiliki oleh A, namun secara penguasaan fisik tanah itu sedang dikuasai oleh B. Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik supaya pada waktu kita mau mengeksekusi lahan itu tidak terjadi gejolak. Banyak hal kita otot-ototan, tidak, itu kan sudah sertifikat atas nama saya, terserah saya dong, tidak bisa seperti itu. Yang kedua, contohnya adalah tanah waris. Nah, banyak yang menawarkan lahan ke saya, bahasanya atau kalimatnya sudah dikuasakan. Kuasa hanya secara lisan. Nah, di dalam tanah waris, status seluruh ahli waris di mata hukum adalah sama. Baik dia tanah waris untuk sulung, sampai dia paling bungsu, semuanya di mata hukum adalah sama. Satu saja yang tidak tanda tangan dianggap tidak terjadi jual beli secara hukum. Yang ketiga adalah eksekusi lahan, bom atom eksekusi lahan untuk proyek take over. Dalam arti proyek itu sudah berjalan tetapi di take over, dijual take over oleh developer sebelumnya. Biasanya untuk proyek ini sudah diadakan cut and fill dan lain-lain. Eksekusi kita yang mengambil proyek itu adalah dalam hal melanjutkan pembangunan. Kadang ada hutang-hutang dengan pihak vendor sebelumnya yang belum diselesaikan. Itu harus kita bicarakan baik-baik. Siapa yang menanggung selanjutnya? Apakah masuk ke dalam harga take over atau tidak? Kemudian bagaimana dengan warga? Apakah ada kesepakatan dengan warga, izin warga dan lainnya yang perjanjian itu bersifat sampai proyek itu selesai. Nah, itu harus kita cek. Kenapa pada waktu kita eksekusi melanjutkan pembangunan tidak terjadi gejolak. Yang pertama mengenai sporadik yang saya sampaikan tadi, secara sertifikat atau non-sertifikat A pemiliknya, tetapi diduduki oleh pihak B. Cek benar-benar masalahnya apa, apakah masalah hutang piutang, bagaimana hutang piutang ini kita selesaikan. Nah, kalau Bapak Ibu memang sangat tertarik dengan tanah itu dan mau menanggung hutang piutang itu, atau skema pembayaran hutang piutang itu disepakati antara pihak pembeli, developer baru, ataupun pemilik lahan dengan yang menguasai fisik, itu harus sepakati baik-baik Bapak Ibu. Hitam di atas putih. Jadi secara kita mengeksekusi lahan itu, kita secara elegan bisa menunjukkan ini perjanjian, bahwa semuanya bukan lagi urusan saya, semuanya antara penjual dan juga yang mengeksekusi sebelumnya. Secara hitam di atas putih akhirnya kita aman, kita mengeksekusi lahan. Yang kedua mengenai bom atom, apabila yang dijual tanah waris, misalnya biasanya mediator broker itu demi closing dia akan bilang sudah dikuasakan ke yang sulung, sudah dikuasakan. Apakah bisa dikuasakan? Sementara saya sampaikan tadi di dalam tanah waris atau properti waris, semua ahli waris disampaikan sama derajatnya, sama semua di mata hukum, tidak melihat mana bungsu mana sulung. Maka bisa saja menggunakan misalnya putusan wali pengampu pengadilan. Nah, dengan putusan wali pengampu pengadilan itu bisa diwakilkan. Kedua, dengan akta notaris. Tetapi kalau hanya sekedar kuasa di bawah tangan, itu tidak kuat secara hukum Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita melihat tanah waris, kita tinggal melihat di surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh desa, lurah, bahkan ada saksi RT RW, maka kita bisa lihat di situ ahli warisnya ada 8 orang atas nama A, B, dan C. Bom atom yang harus kita perhatikan, tiba-tiba nih kita bangun, tiba-tiba datang yang mengaku saya ahli waris katanya.
Sementara di surat keterangan desa ataupun di akta jual beli tercantum itu 8 orang. Tiba-tiba datang orang ke-9 mengatakan waris, dia tunjukkan semua bukti-buktinya. Maka saran saya di surat keterangan waris dan juga di akta jual beli dicantumkan juga bahwa selain 8 orang ini tidak ada ahli waris yang lain selain mereka. Nah, pada waktu itu ketika turun alat berat, pekerjaan fisik mulai berjalan dan tiba-tiba ada yang mengaku ini milik saya, kita tinggal tunjukkan secara elegan, kembali kita tunjukkan tidak ada ahli waris yang lain selain 8 orang ini. Selanjutnya silakan berurusan kepada pihak yang 8 ahli waris sebelumnya supaya kita pun aman pada waktu eksekusi lahan, karena secara hitam di atas putih semuanya sudah mengakui, saksi pun sudah mengakui tidak ada ahli waris yang lain. Ketiga, masalah take over proyek, eksekusi lahan proyek yang kita take over, kita harus pastikan tidak ada hutang-hutang di dalam perjanjian jual beli kita ataupun kesepakatan jual beli kita. Kita pastikan ada hutang, ada proyek yang take over yang saya beli, memang hutang sebelumnya saya tanggung masuk ke dalam harga tanah. Tapi ada juga proyek yang take over, kesepakatan kami itu bukan urusan saya. Semua tergantung kesepakatan Bapak Ibu pada waktu mau membeli lahan ataupun take over proyek. Jadi semuanya akan berdampak pada eksekusi proyek itu di lapangan. Kita harus memastikan legal kita aman, kemudian perizinan aman, dan lapangan kita kondusif. Ketika alat berat bergerak, eksekusi lahan itu berjalan lancar, kita bisa fokus penjualan dan pembangunan. Terima kasih. Salam properti, salam kemajuan.